Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat temani yang kami cintai, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar yayasan saya, Yayasan Pondok Pesantren, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Yayasan Temani Indonesia yang mana telah bersedia menerima kami, khususnya menjadi saudara atau menjadi anggota di Yayasan Temani Indonesia. Besar harapan kami ke depannya hubungan ini bisa dipererat lagi. Saya sangat-sangat berterima kasih atas dukungan, atas partisipasi, atas kasih atau dari Yayasan Temani buat saudara saya, khususnya yang tergabung dalam yayasan saya, yaitu bantuan dana di setiap bulannya. Itu sangat mendongkrak sekali sebenarnya bagi Ustadz yang menerimanya, di mana di setiap bulannya itu bisa menerima dana tersebut untuk membantu meringankan beban mereka, khususnya kebutuhan-kebutuhan itu bisa terbantu. Dengan bantuan tersebut ini sangat terbantu dari Yayasan Temani ini kan gitu. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Temani. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini berlangsung dengan terus-menerus dan menjadi ikatan tali asih atau tali kasih dari Temani kepada kami. Besar harapan saya Yayasan Temani ini bisa maju dan bisa banyak anggota nanti yang bisa terbantu, itu harapan saya. Baik lewat pesantren saya atau yang lain-lainnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memperingati hari lahir Pancasila yang ke-78 tahun. Bertepatan dengan itu juga, hari ini kami, Perkumpulan Temani Teologi Mandiri Indonesia, merayakan ulang tahun yang pertama ministry ini. Sebab Teologi Mandiri Indonesia ini dulu kami dirikan, kami sahkan, atau kami mohon Kementerian Hukum dan HAM Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada tanggal 1 Juni tahun 2022 Teologi Mandiri Indonesia kami dirikan. Nah, saudara sebangsa, dasar pemikiran daripada Temani ini adalah, yang pertama, teologi harus mendukung atau memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, teologi harus mendukung atau memperkuat cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Teologi harus mendukung atau mewujudkan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teologi harus mendukung, memperkuat dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta seluruh yang ada di negara ini. Lalu yang ketiga, teologi harus menghadirkan kerukunan, kedamaian, dan cinta tanah air. Saudara sebangsa setanah air, Teologi Mandiri Indonesia selain itu juga memberikan keadilan sosial ya. Ada banyak macam bentuk keadilan sosial yang bisa kita salurkan atau kita berikan atau bisa kita artikan. Tetapi dalam konteks ini, keadilan sosial yang kami maksud adalah memberikan dana atau bantuan atau operasional hidup setiap bulan 500.000 kepada tokoh-tokoh agama dari seluruh agama yang ada di Indonesia ini selama 12 bulan. Mengapa demikian? Saya lahir dari tengah-tengah pelayanan misi ya. Saya pernah ke beberapa daerah yang tidak saya sebut namanya, benar-benar pedalaman. Di sana saya berjumpa dengan pendeta, berjumpa dengan ustadz, berjumpa dengan takmir, berjumpa dengan guru ngaji, berjumpa dengan gembala-gembala sidang yang mengabdi di daerah-daerah yang mana umat yang mereka layani atau jemaat yang mereka layani betul-betul hidupnya itu sangat sederhana. Saya ogah mengatakan miskin, tapi saya menyebutnya sederhana. Nah, saya melihat bagaimana kesetiaan bapak-bapak tokoh-tokoh agama ini mengabdi, mengajar umatnya untuk mengenal Tuhannya. Kalau dalam Kristen Tuhan Yesus Kristus, dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Nabi baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu menggetarkan hati saya ketika saya berjumpa dengan mereka. Nah,
Sejak berdirinya 1 tahun yang lalu, Teologi Mandiri Indonesia itu telah menyalurkan bentuk keadilan sosial yang saya sebut tadi kepada 31 tokoh-tokoh agama, ya. Yang oleh Temani kami sebut mereka itu Pelanesia atau Pelayan Indonesia. Nah, dari 31 orang tersebut sudah ada 11 orang yang telah menerima bantuan selama 12 bulan. Jadi mau tidak mau sesuai dengan aturan yang berlaku di perhimpunan ini, maka mereka tidak akan menerima lagi bulan yang ke-13, ya. Masih ada 19 orang yang terus kami berikan setiap bulan. Ada yang ke-7 kali, 8 kali, dan telah mengantri beberapa Pelanesia yang baru yang akan kami support. Saudara sebangsa setanah air, di dalam menyalurkan keadilan sosial tersebut, jujur saya katakan, Temani belum menggali dana keluar. Mengapa demikian? Kami tidak hanya sekedar menggali dana dari orang-orang, membuat program lalu tidak memiliki hati untuk memberikan sedikit yang kami miliki, namun langsung keluar untuk mencari dana. Tidaklah demikian. Dalam 1 tahun ini, praktis seluruh dana operasional itu dari seluruh pengurus, ya. Pengurus Teologi Mandiri Indonesia yang memiliki rezeki, ya. Rezeki kami tidak terlalu banyak. Cuman seperti kata MC tadi, ya, ada hati yang betul-betul terpanggil, tergerak ketika kami menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh agama itu dengan setia mengabdi di daerah. Jadi praktis selama 12 bulan ini operasional untuk membantu para Pelanesia itu dari seluruh pengurus. Kami himpun keadilan sosial dalam bentuk rupiah yang ada pada kami, lalu kami berkomitmen si A berapa, si B berapa, dan semuanya. Sehingga hari ini sudah bisa 31 orang Pelanesia yang kami bantu. Sudah ada 11 orang yang sudah menerima 12 bulan. Mohon maaf bapak-bapak, kami tidak bisa meneruskan karena memang demikianlah aturan yang kami tetapkan sejak pelayanan ini atau lembaga sosial ini atau whatever lah namanya, yang penting kemanusiaan kami dirikan. Nah, oleh sebab itu dari tempat ini, ya, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sebangsa setanah air untuk berbagi keadilan sosial kepada tokoh-tokoh agama yang mengabdi di daerah. Siapapun saudara sebangsa setanah air, apapun agamamu, mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, mau Parmalim, mau Kejawen, mau aliran kebatinan, kita semua Indonesia, kita sesama manusia, ya. Apapun agama kita, jangan sampai perbedaan agama, ajaran, doktrin, dalil menghancurkan kemanusiaan kita. Melupakan bahwa kita semua ini adalah sesama manusia yang harus saling memperhatikan. Nah, bagaimana teknisnya nanti akan kami beritahukan di akhir acara ini. Dalam ulang tahun Teologi Mandiri Indonesia yang pertama ini, kami memberi tema teologi memperkuat rajutan Pancasila. Saudara sebangsa setanah air, dari masing-masing agama yang sah, yang dilindungi oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, masing-masing agama itu tentu memiliki teologi berdasarkan kitab sucinya, berdasarkan keyakinannya. Nah, untuk itu secara umum teologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang Allah, ya. Yang saya maksud tentang Allah di sini mencakup 3 hal, ya. Saya pikir hampir umum lah di semua agama, ya. Nanti bisa diuraikan lagi, tapi secara umum ada 3 hal besar tentang Allah yang dipelajari dalam teologi. Yang pertama itu pribadinya, ya. Yang kedua itu rancangannya, dan yang ketiga itu karyanya. Secara khusus perihal rancangannya dan karyanya ini tidak bisa dilepaskan dari manusia. Untuk siapa rancangannya itu? Pasti untuk manusia. Untuk siapa karyanya itu? Pasti untuk
manusia. Nah, di dalam konteks kekristenan, karena saya ini juga orang yang belajar teologi, teologia berasal dari dua kata, yaitu theos, yang artinya Allah, dan logia, yang berarti ucapan, kata-kata, atau wacana. Nah, kita harus mengakui ya, dasar berteologi adalah kitab suci masing-masing agama. Teologi Kristen dasarnya apa? Alkitab. Teologi Islam dasarnya apa? Al-Quranul Karim. Demikian juga dengan semua agama-agama yang lain. Karena di masing-masing kitab suci dari agama-agama tersebut mencatat pribadi Allahnya, rancangan Allahnya, dan karya Allahnya. Secara umum tadi saya mengatakan bahwa teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Beda hal ketika kita mempelajari ilmu arsitektur, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu pasti lainnya yang bisa diukur. Kita harus membuat sebuah pengakuan keterbatasan kita sebagai manusia dalam mempelajari Allah. Apakah Allah bisa dipelajari? Pasti, karena ada kata teologia. Tetapi bisakah manusia mempelajari Allah yang maha itu secara detail? Siapa manusia yang bisa mempelajari Allah itu secara detail? Tentu tidak ada. Tetapi apakah bisa dipelajari? Bisa. Nah, ketika kita mempelajari tentang Allah yang disebut tadi itu ya, yang teologi tadi itu, apa tujuan, itu yang paling penting. Dalam hemat saya, dari sekian lama saya belajar teologi dan melayani, hanya satu yang bisa saya simpulkan dari sekian banyak uraian yang bisa diuraikan perihal mengapa kita mempelajari teologi atau apa tujuannya, hanya satu. Supaya hidup kita ini teratur, tertib, tidak semau gue, turut pada peraturan-peraturan yang berlaku. Itu saja. Di luar daripada itu adalah sebuah pengembangan karena ada kajian, ada wacana, dan ada tafsir. Ya, nah, saudara sebangsa setanah air, apapun agama kita di dalam berteologi, ya, yang paling dominan itu adalah tafsir, ya. Siapa yang dapat memastikan bahwa tafsirannya, kajiannya, wacananya yang menghasilkan ajaran atau doktrin atau dalil, siapa yang berani mengatakan bahwa ajarannya itu adalah ajaran yang paling benar? Dalam berteologi itu tafsir, ya. Tafsir itu tujuannya untuk mengerti catatan atau teks-teks kitab suci, ditafsir. Nah, siapa yang berani mengatakan bahwa tafsirannya atau wacananya atau kajiannya yang nanti akan menghasilkan doktrin atau dalil itu yang paling benar? Ayo, siapa yang berani mengatakan itu? Tidak ada. Tidak ada. Ada adigium Imam Al-Syafi'i yang mengatakan, kauli sawabun wayah tamilu kataun. Wa kaulu gairi kataun wayah tamilu sawab. Artinya apa? Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa ajaranku benar, tapi mengandung kesalahan. Itu menunjukkan realita bahwa dia seorang manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang sebetulnya bisa kita terima, ini ajaran saya yang paling benar, di luar ini salah. Itu melanggar norma kemanusiaan. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, maka ada 3 hal yang bisa disematkan kepada orang itu. Yang pertama, sematkanlah kepada dia bahwa dia adalah pengajar palsu yang memiliki kepentingan pribadi dalam berteologi. Yang kedua, sematkanlah kepada orang itu bahwa dia akan menghasilkan kegaduhan yang bermuara kepada perpecahan di antara sesama manusia. Dan yang ketiga, dia menjadi Tuhan atau menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dan menurut saya, sebagai putra bangsa Indonesia, orang semacam itu tidak layak didengar
dan tidak layak diikuti. Sebab kita harus mengakui bahwa kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Nah, seluruh bentuk-bentuk teologi yang hadir tidak dapat terlepas dari situasi atau keadaan pada masanya. Artinya begini, apapun bentuk-bentuk teologi yang kita pelajari, semuanya itu tidak terlepas pada keadaan, pada masanya ketika ada pribadi, ada bangsa, ada kelompok yang bersentuhan dengan Tuhan. Itu tidak bisa diabaikan keadaan pada waktu itu. Ya, Tuhannya sama. Kalau dalam konsep kekristenan, orangnya beda, masanya beda, atau zamannya beda, dan pergumulannya beda, negaranya pun berbeda. Ada yang belum punya peraturan perundangan, ada yang sudah punya peraturan perundangan. Nah, dalam hal ini kita harus mewaspadai ketika kita merancang atau membangun sebuah teologi. Nah, saudara sebangsa setanah air, kalau kita bicara Pancasila ya, Pancasila itu adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Pancasila memang sudah ada sejak zaman Majapahit ya, bukan hanya pada waktu menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak zaman Kerajaan Majapahit, kata Pancasila itu sudah ada. Dari bahasa Sanskerta, Panca, 5, sila itu adalah dasar, adalah 5 dasar. Nah, menjelang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, ya, setelah Belanda pergi, Jepang datang menduduki Indonesia, dipersiapkanlah upaya-upaya untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dibentuklah sebuah lembaga yang bernama BPUPKI, Badan Upaya Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbei Chosakai. Dipersiapkan, dibentuk panitianya. Nah, apa yang menjadi tugas dari BPUPKI? Tentu banyak sekali, dan pasti bebannya berat, tanggung jawabnya juga berat. Namun salah satu tugas utama dari BPUPKI selain mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah memikirkan, menetapkan apa sih nanti yang akan menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan merdeka ini. Ya. Memilih dan menetapkan dasar negara ini menjadi hal yang sangat penting bagi negara yang akan berdiri dan merdeka ini. Mengapa? Karena Indonesia itu beraneka suku, bahasa, budaya, agama di dalamnya. Oleh sebab itu, dasar negara yang akan dipilih dan ditetapkan itu harus bisa mengakomodir seluruh kepentingan keragaman dari penduduk Indonesia yang telah sepakat menjadi satu negara, yaitu Indonesia setelah merdeka. Tidak mudah, sangat tidak mudah ya. Kalau kita punya anak 3 saja, 4 atau 5, itu kepala cekot-cekot untuk mempersatukan mereka. Apalagi Kepulauan Nusantara. Berapa ribu suku, berapa ribu bahasa, berapa banyak agama di dalam. Ini bukan hal yang mudah. Itulah sebabnya ada rapat-rapat BPUPKI, Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dimulai sejak tanggal 28 Mei tahun 1945, lalu berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Dari rapat-rapat itu ditetapkanlah 5 sila yang menjadi dasar negara yang akan merdeka ini. Dan the founding father memiliki keyakinan bahwa kelima sila ini telah mengakomodir seluruh kepentingan penduduk Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya. Tidak boleh ada salah satu suku, salah satu agama yang diuntungkan lebih besar. Tidak boleh ada salah satu suku, salah satu agama yang dirugikan. Tidak boleh. Itulah sebabnya sila yang terakhir itu keadilan sosial. Nah, dari 5 sila itu, ini mesti kita ingat. Apa agamamu? Karena kita Indonesia, kita harus paham 5 sila ini. Jangan sampai karena agama
kita tidak hafal 5 sila ini. Waktu saya kecil, saya SD, setiap upacara kami selalu mengucapkan teks Pancasila. Kami selalu membacakan Sumpah Pemuda. Kami selalu membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu tahun 80-an. Nah, seharusnya di era yang sudah maju ini, dasar negara ini tidak bisa dilupakan oleh siapapun selama dia Indonesia. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagian terakhir ini yang menjadi concern daripada tema HUT Temani yang pertama ini. Bagaimana caranya? Teologi, ilmu yang mempelajari tentang Allah itu memperkuat rajutan Pancasila. Pancasila telah berhasil merajut keragaman penduduk Nusantara sampai hari ini 78 tahun. Dalam perjalanan panjang tersebut, ada saja kelompok-kelompok tertentu yang mana mereka sesungguhnya adalah putra-putri Ibu Pertiwi yang dilahirkan di Indonesia, makan minum sekolah dari Indonesia. Tapi mereka punya ideologi, punya gairah, punya semangat untuk menggoyang, bahkan mau merubuhkan Pancasila. Kita bisa lihat peristiwa sejarah sejak Indonesia merdeka. Ada kelompok-kelompok itu. Saya juga bingung. Kenapa mereka mau seperti itu? Namun Pancasila tetap berdiri kokoh, merajut keragaman itu sampai hari ini. Tidak tergoyahkan. Justru kelompok-kelompok yang semacam itu satu persatu rubuh. Karena apa? Tujuannya itu memecah belah. Nah, dalam pengamatan saya sebagai orang yang belajar teologi, saya mengamati agama. Mohon maaf, bukan agama. Tafsir-tafsir teologi, tafsir-tafsir keagamaan itu yang dipakai sebagai dasar untuk menggoyang Pancasila. Itu yang dipakai. Nah, sebagai putra Ibu Pertiwi yang belajar teologi, kami, Temani, terpanggil untuk mengajak semua orang berteologialah untuk menghadirkan kerukunan. Tidak ada yang salah dengan teologi. Ilmu yang mempelajari tentang Allah. Ada yang salah di situ? Tidak. Tetapi tafsir yang dipaksakan untuk kepentingan kelompok dan golongannya, itu yang menjadi salah. Tidak ada yang salah dengan agama. Agama dari dua kata, artinya tidak, gama kacau, agama tidak kacau. Tidak ada yang salah. Tapi tafsir-tafsir yang dipaksakan dengan tujuan kepentingan diri sendiri atau kelompok dan golongan, itulah yang pada akhirnya membuat agama itu seolah-olah biang kekacauan. Padahal agama tidak. Tafsirnya yang harus menjadi perhatian kita. Saudaraku, dalam agama kita mengetahui bahwa, atau kita harus menerima bahwa Allah yang kita sembah, sebutnya mungkin berbeda-beda, itu adalah sempurna di dalam segala hal. Allah tidak bercacat, tidak bercela. Itu yang kita yakini dalam konsep keagamaan kita tentang Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya inti berteologi menghasilkan kedamaian, kebaikan bagi sesama, bukan kekacauan dan kerusuhan. Saya mau tanya nih, Tuhan model apa yang menginginkan kekacauan? Ayo. Tuhan model apa yang memiliki tujuan menghancurkan manusia? Ayo, Tuhan model apa itu? Saya pikir tidak ada. Tuhan itu pasti menghendaki kerukunan dan kedamaian. Itu yang menjadi keyakinan kami. Nah, oleh sebab itu, bagaimana teologi bisa merajut
memperkuat rajutan Pancasila, ada dua hal yang akan saya uraikan di sini. Yang pertama, teologi atau ilmu yang mempelajari tentang Allah itu harus berkesesuaian dengan dasar negara dari suatu negara. Begini, ketika saya belajar teologi, ya, dosen-dosen dari S1 itu mengajarkan ada 4 rumpun besar teologi. Ada teologi sistematika, ada teologi praktika, ada teologi biblika, dan ada teologi historika. Ketika saya mulai menggali, karena apa? Masing-masing agama itu ada di negara-negara yang memiliki peraturan perundangan dan sistem hukum, maka saya mengajukan menambahkan 1. Tidak cukup 4, harus ada teologi negara. Karena apa? Di dalam negara itu ada peraturan perundangan yang sah, yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat seperti dia mematuhi kitab sucinya. Itulah sebabnya teologi harus berkesesuaian dengan dasar negara dari satu negara. Apa yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia? Pancasila, yang telah dibentuk oleh bapak-bapak pendiri bangsa. Jadi dalam berteologi sudah seharusnya siapapun yang berteologi itu harus disesuaikan dengan dasar negara itu. Ketuhanan yang Maha Esa artinya semua Tuhan yang dipercayai oleh suku, budaya, bahasa, agama yang ada di Indonesia sebelum sepakat merdeka itu harus diterima. Tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menjelekan, tidak boleh saling berkata Tuhan kamu itu begini, Tuhan kamu itu begini, Tuhan saya yang benar. Itu tidak boleh. Karena apa? Ketika negara Indonesia sepakat merdeka, coba pikirkan. Kekayaan alam yang ada di Papua itu bisa diatur oleh Jakarta. Kekayaan alam yang ada di Sulawesi, apapun kandungannya, kandungan mineralnya, daratnya, lautnya, itu bisa diatur dari Jakarta. Bayangin, dengan rela kekayaan alam, potensi alam yang ada pada daerah itu tidak bisa diputuskan oleh ketua adatnya lagi setelah merdeka. Yang mengatur siapa? Pusat. Nah itulah sebabnya harus diterima, diakomodir segala sesuatu yang ada di daerah tersebut. Jadi teologi itu harus berkesesuaian dengan dasar negara. Pancasila. Teologi itu harus berkesesuaian dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada teologi mengajarkan suku A memiliki dasar suku yang lebih tinggi. Yang ini lebih rendah. Ini lebih pinter. Ini lebih bodoh. Itu teologi yang salah. Karena di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, semua sama. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sebangsa setanah air ya, jangan pernah engkau merasa lebih rendah dari ras lain, rumpun lain. Gak boleh. Kamu salah bos. Kita ini semua sama. Kalau ada teologi-teologi yang menganggap semacam itu, tolak ajaran itu. Itu pasti salah. Bukan 100% salah, 5000% salah. Teologi harus berkesesuaian dengan dasar negara dari suatu negara. Artinya begini, perjumpaan manusia dengan Allah pada masa lampau yang berbeda keadaan dengan hari ini, perjumpaan Allah pada masa lampau dengan orang-orang tertentu di tempat asalnya agama itu berada, perjumpaan itu tidak bisa menjadi acuan baku dalam berteologi di masa yang akan datang. Tuhannya sama, betul. Manusianya beda, negaranya beda, kondisinya beda, keadaannya berbeda. Kalau harus sama, itu artinya kita membuat Allah itu, Tuhan itu adalah Allah yang mati. Dalam konteks kekristenan, Yesus Kristus Tuhan kami, bukan Allah yang mati. Dia bangkit dari antara kematian, menampakkan diri selama 40 hari, lalu terangkat ke surga. Dan saya juga meyakini di dalam agama-agama lain, Tuhan yang mereka sembah, yang mereka percaya adalah hidup. Jadi kalau pengalaman itu harus berkesesuaian, itu sama artinya
kita membuat Allah itu adalah Allah yang mati. Contoh simple di akhir penjelasan poin yang pertama ini yang bisa kita kembangkan nanti, bahwa teologi itu harus berkesesuaian dengan dasar negara, satu negara. Kita bisa kembangkan perihal persatuan Indonesia dan segala macam, yang kalau saya uraikan di sini akan terlalu panjang. Jika Tuhan berkenan dan memiliki waktu di tengah-tengah kesibukan, ada nanti teman-teman yang bisa menyampaikan di YouTube Teologi Mandiri Indonesia. Karena itu Bapak Ibu yang menyaksikan ini, ikuti aja lah, subscribe, like ya. Siapa tahu kita dapat uang dari YouTube kan, bisa untuk membantu Pelanesia, siapa tahu kan begitu. Nah, contohnya begini. Dalam konteks Kristen ya, saya tidak mau masuk konteks agama lain karena saya tidak paham. Seringkali orang itu berkhotbah, ayo kita kembali kepada gereja mula-mula. Itu sering yang kita dengar. Dulu sebelum saya belajar hukum, sebelum saya mempelajari undang-undang yang membuat sistematika berpikir teologi saya berubah, saya juga mengamenkan itu. Tapi sekarang enggak. Saya menolak kembali kepada gereja mula-mula. Gereja itu harus sesuai dengan zamannya, dengan masanya. Misalkan begini ya. Gereja mula-mula katakanlah tahun 33 Masehi sampai tahun 313 Masehi. Kenapa saya katakan tahun 33 Masehi? Setelah Yesus kembali ke surga sampai tahun 300-an, di mana agama Kristen diterima di Kekaisaran Roma. Nah, sebelum agama Kristen diterima di Kekaisaran Roma, kondisi masa zaman gereja mula-mula itu sangat menderita, sangat berat, sangat sulit. Mengapa? Mereka memiliki dua lawan yang sangat kuat. Satu, agama Yahudi. Agama Yahudi menganggap mereka itu adalah orang-orang sesat yang harus ditolak, bila penting dibunuh, karena mereka takut kepada Kekaisaran Romawi yang menjajah mereka, makanya mereka tidak membunuh. Mereka dianggap orang-orang yang sesat. Yang kedua, lawan orang-orang Kristen pada masa gereja mula-mula itu adalah Kekaisaran Roma yang menguasai Israel, karena Israel wilayah jajahan mereka. Menganggap pengikut-pengikut Kristus atau orang-orang Kristen ini adalah lawan politik. Jadi hidup mereka itu sungguh sangat berat. Tidak ada undang-undang yang melindungi orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Jadi sangat jelas hidup mereka sangat menderita. Gak usah ngomong sederhana lah. Gak usah ngomong kaya. Hidup sederhana saja sulit. Hak hukum mereka itu tidak ada. Makanya pengharapan mereka selalu ke surga terus. Mengapa? Ya karena mata kepala mereka menyaksikan bagaimana Yesus membuat mujizat. Bagaimana Yesus melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Mata kepala mereka menyaksikan bagaimana Yesus mati, bangkit, terangkat ke surga. Kalau kita kan hanya mendengar cerita. Makanya cerita-cerita itu dibuat lagu gitu kan. Kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Begitu doang kita zaman sekarang. Mata kepala kita tidak menyaksikan mujizat-mujizat yang disaksikan oleh murid-murid Yesus secara langsung pada waktu itu. Beda dengan kekristenan hari ini. Kalau ada pilihan kepada kita, pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk surga? Banyak orang-orang itu munafik. Munafik kalau benar, oke. Tetapi kalau pemahamannya salah, ini rugi. Di zaman sekarang, kekristenan itu dilindungi oleh sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada undang-undang dasar sebagai sumber hukum tertinggi di Republik ini, ya. Begini Bapak Ibu, kita punya banyak peraturan perundangan. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 misalkan, itu KUH pidana. Dan undang-undang nomor berapa, itu banyak undang-undang. Nah, kita harus tahu bahwa undang-undang itu dibuat harus berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak berkesesuaian, itu bisa dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah,
salah satu pasal dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa negara menjamin masyarakatnya memeluk agamanya dan menjalankan agamanya masing-masing. Nah, salah satu agama yang diakui di negara ini adalah apa? Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan berbagai macam yang sah. Nah, Kristen di zaman gereja mula-mula itu nggak diakuin, makanya menderita. Tapi zaman sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kristen adalah agama yang dilindungi oleh undang-undang. Kita bebas bekerja, berbisnis, cari uang, jadi pejabat, bisa kaya dengan cara yang benar. Beda dengan konteks gereja mula-mula. Itu dasar bagi saya untuk mengatakan bahwa saya menolak kembali kepada gereja mula-mula. Karena situasi, zaman, keadaan, kondisinya itu sangat berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana teologi bisa merajut atau memperkuat rajutan Pancasila. Yang kedua, teologi harus tunduk kepada sumber hukum tertinggi dan peraturan perundangan yang berlaku. Begini, teologi tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini punya sumber hukum yang tertinggi, yaitu apa? Undang-Undang Dasar 45. Dari UUD 45 inilah dibangun peraturan-peraturan perundangan disesuaikan dengan zaman atau keadaan rakyat. Jadi teologi itu harus tunduk. Kenapa teologi harus tunduk? Karena teologi itu tafsir, wacana, logia, pemikiran. Bayangkan kalau teologi itu tidak tunduk kepada sumber hukum di negara republik ini. Apa yang terjadi dengan negara itu? Kacau. Rajutan Pancasila yang telah mempersatukan seluruh penduduk Nusantara itu akan disobek-sobek kembali. Berbicara perihal teologi harus tunduk kepada sumber hukum dan peraturan perundangan yang sah berlaku. Peraturan perundangan yang sah adalah Allah yang hadir di tengah-tengah satu bangsa. Dalam hemat saya, peraturan perundangan yang sah itu bagaikan Allah yang hadir di tengah-tengah satu bangsa. Apa dasarnya? Begini, kalau kita mempelajari perjanjian lama, tujuan Allah itu hadir sebagai hakim, sebagai peraturan, dengan tujuan agar orang-orang Israel pada masa lampau itu hidupnya baik dan tertib. Allah memberi peraturan dan Allah juga akan menghukum siapa yang melawan aturan itu. Itu jelas. Nah, peraturan perundangan yang berlaku di bangsa ini serta undang-undang yang dibuat itu tujuannya untuk apa? Membuat hidup penduduk masyarakat Indonesia apapun agamanya itu tertib. Tidak bisa semau gue. Berani melanggar, dia akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu yang terjadi. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, berbicara perihal teologi harus tunduk kepada sumber hukum tertinggi dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, kita pakai teologi agama kita dan kitab suci kita untuk mengajar umat kita bertumbuh sesuai dengan ajaran agama kita. Kita tidak boleh mengajar umat kita menggunakan kitab suci agama lain. Itu memecah belah bangsa namanya. Misalkan saya ini Kristen, dasar saya berteologi udah pasti perjanjian lama. 66 kitab itu ya. 1189 pasal, 30.907 ayat, serta buku-buku panduan lain. Itulah dasar saya untuk mengajar jemaatku atau kelompok-kelompok Kristen. Nah, saya tidak boleh menggunakan kitab suci agama lain untuk mengajar umatku dengan tujuan merendahkan kitab suci agama lain, dengan tujuan mengagung-agungkan agama saya melebihi agama orang lain. Itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat sekarang ini kan suka-sukanya aja ya kan.
Ada tokoh agama A mengajar umatnya menjelek-jelekan agama B. Demikian sebaliknya. Dan saya berharap demi persatuan kesatuan bangsa yang telah dirajut oleh Pancasila, saya berharap negara harus turun tangan. Jangan biarkan media sosial kita itu dipenuhi oleh saling hujat menghujat berdasarkan teologi, yang mana teologi itu adalah tafsir. Teologi tafsir. Persatuan dan kesatuan bangsa itu sebuah kepastian. Jadi tidak boleh dihancurkan kesatuan dan persatuan bangsa yang pasti nilainya oleh sesuatu yang bersifat tafsir. Lalu yang ketiga, bertalian dengan teologi harus tunduk kepada sumber hukum tertinggi dan peraturan perundangan yang berlaku di negara ini, pengajar teologi harus disanksi apabila melawan negara. Siapapun tokoh-tokoh agama yang merendahkan agama lain, menghina agama lain, dengan maksud mengacaukan persatuan kesatuan bangsa, itu harus diproses oleh negara, nggak bisa dibiarkan. Karena apa? Kita punya undang-undang, kita punya Pancasila yang telah mempersatukan seluruh keragaman penduduk Nusantara. Tidak boleh dibiarkan. Jadi memang peraturan itu sifatnya membina dan membinasakan. Itu sifat peraturan. Ada orang salah ya dibina. Jangan begitu. Itu melawan undang-undang. Tapi dia melawan terus. Jangan begitu. Itu melawan undang-undang. Nah, ada yang sadar, tidak diproses lanjut. Itu namanya pembinaan. Tetapi ada orang yang bandelnya minta ampun. Udah diingatkan berteologi harus menghadirkan kerukunan, tapi dia tidak mau. Dia tetap mempertahankan teologinya dengan dasar keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Dan saya mengusulkan pengajar-pengajar seperti ini berbahaya. Ini harus diproses berdasarkan peraturan perundangan yang laku. Penegak hukum harus tegas dalam hal ini. Ya, kita memberantas narkoba, memberantas korupsi dan segala macam. Radikalisme ini sesuatu yang mengancam negara kita ini. Itu usulan kami. Ya. Nah, akhir kata Bapak Ibu sekalian, hadirkanlah teologi-teologi yang berbasis pada apa yang ada di dalam negara tersebut. Para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh teologi dari agama apapun, kita harus menghadirkan bentuk-bentuk teologi yang basisnya itu bertumpu pada apa yang ada di dalam negara tersebut dengan tujuan mempersatukan negara itu. Hari ini saya mendapatkan berita dari WA ya, beredar ya. Saya coba cek di buku, ada benarnya juga. Suatu kali Bung Karno berjumpa dengan Presiden Yugoslavia yang bernama Joseph Broz Tito. Bung Karno bertanya kepada Joseph Broz Tito, Mr. Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsamu? Tito berkata, kami memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami. Setelah menjawab itu, Tito bertanya kembali atau gantian kepada Bung Karno, bagaimana dengan negaramu sahabatku kalau nanti engkau mati? Bung Karno berkata begini, aku tidak khawatir karena aku telah meninggali bangsaku dengan sebuah way of life, yaitu Pancasila. Kalau Tito bangga dengan tentaranya, tetapi kalau Bung Karno bangga dengan Pancasilanya. Nah, menurut para ahli sejarah di Serbia, di antara Indonesia dan Yugoslavia, yang paling berkemungkinan pecah itu, yang paling berkemungkinan mengalami disintegrasi bangsa itu seharusnya Indonesia. Karena terlalu banyak suku, ras, golongan, dan agama. Terlalu banyak. Tapi apa yang terjadi? Justru yang pecah terbelah menjadi berbagai negara itu Yugoslavia. Ya, kalau kita sekarang mendengar ada negara Serbia, Kroasia, Bosnia, itu adalah pecahan-pecahan daripada negara Yugoslavia.
Tetapi Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 45 dalam naungan Pancasila tidak terpecah-pecah seperti Yugoslavia yang sebetulnya paling rawan mengalami disintegrasi bangsa karena memiliki suku, bahasa, agama yang begitu banyak. Jadi saudara sebangsa setanah air, hari ini hari lahir Pancasila. Mari kita perkuat Pancasila ini dengan teologi-teologi. Mari kita tolak teologi-teologi yang bersifat memecah belah bangsa. Itu tidak menguntungkan kita, justru merugikan kita. Tuhan memberkati Pancasila. Bapak Ibu, saudara sebangsa setanah air, dari tempat ini ya, tadi saya sudah mengatakan kami memiliki beban, atau jangan disebut beban lah, terlalu lebay gitu ya. Banyak sekali orang mengatakan ada beban dari Tuhan. Saya kurang cocok menggunakan kalimat itu karena itu sangat lebay ya. Saya menyaksikan banyak sekali tokoh-tokoh agama di daerah dari berbagai macam agama yang hidupnya itu sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu memiliki keadilan sosial dalam bentuk rupiah yang banyak, kami mengajak Bapak Ibu untuk berbagi. Apapun agamamu, silakan hubungi nomor yang ada di layar saudara. Kami pastikan dana-dana Bapak Ibu itu tersampai dengan baik kepada ustadz, kepada guru ngaji, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, maupun gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta Kristen lainnya. Kalau saudara memiliki misi yang sama dengan kami, silakan hubungi kami. Tuhan memberkati.